Yang kami tuntut itu oke, kami bayar tidak masalah karena kewajiban kami pajak itu kami sadar. Tetapi kan kami juga punya hak berkembang untuk hidup layak. Makanya kan tuntutan petani itu ya Mas, suara dari petani itu kan oke, kita istilahnya kewajiban kita itu satu pajak ya. Ini seperti itu kan, dan ini perlu dicatat Mas, mungkin pajak yang paling tertib itu pajak di tembakau. Ya, harapan kami dari istilahnya petani tembakau seperti saya katakan tadi, ini kan harusnya kan karena di tata kelola tembakau itu kan ada ketimpangan-ketimpangan. Satu sisi pemasukan kita ke negara itu cukup besar, tapi sisi keperpihakannya ke petani tembakau, ke industri hasil tembakau itu kan nggak ada. Coba sampai sekarang kan dengar, sampai itu fakta. Itu kan kadang pemerintah itu terlalu mengakomodir kepentingan dari di luar yang bisa istilahnya membawa kemajuan di tembakau. Sekarang ada ini kawasan tanpa rokok, pembatasan iklan, pembatasan sponsor itu. Tapi kan ini kan orang-orang itu kalau saya bilang kan, mohon maaf, istilah saya sama itu Nabek, kalau itu sama aja bohong. Loh, kalau dia itu nggak mau kan dibiayai, sponsor nggak mau dibiayai ya Mas itu. Nah, APBN itu 10% dari tembakau kok. Kenapa itu nggak berani menghilangkan? Sekarang sponsor kan nggak boleh. Bahkan kemarin sampai di Jarum Foundation, di bulu tangkis BS itu sampai heboh karena kan ada pegiat-pegiat anti tembakau yang memprotes. Itu di Indonesia. Padahal kalau kita mau jujur, jangankan dari sponsor itu. Sekarang apa ada sektor kehidupan di Indonesia yang bisa lepas dari APBN? Padahal kontribusinya mungkin semua orang itu paham. Hampir 200 triliun tiap tahun pendapatan negara itu disuplai oleh cukai rokok. Harapan kami ya istilahnya kita itu masyarakat itu juga membuka mata, masyarakat yang istilahnya anti tembakau itu juga membuka mata, artinya istilahnya jangan memponis segala sesuatu kesehatan itu. Sekarang kalau sedikit-sedikit orang sakit ke dokter kan dibilang jangan merokok, ini rokok. Seperti saya katakan di depan, orang sakit ini kan variabelnya itu kan banyak. Ini kan hal-hal seperti ini kan harusnya kita itu fair gitu. Ya harapan kami ke masyarakat seperti itu, dan juga pemerintah makanya kan monggo ya istilahnya regulasi aturan-aturan yang kaitannya dengan tembakau itu yang istilahnya harus memperhatikan juga nasib petani tembakau. Apalagi petani tembakau ini mungkin industri yang paling survive itu industri rokok. Sekarang sebagai ini bukan hoax, bukan kita itu istilahnya mencari-cari data BUMN itu berapa kumpulan itu pemasukan negara cuma 60-an triliun. Banyak yang rugi itu. Padahal itu harus pemerintah menyediakan infrastruktur yang macam-macam. Rokok pemerintah tidak harus menyesuaikan kawasan infrastruktur yang macam-macam, bisa 200 triliun, belum padat karya yang luar biasa. Katanya kan gini Mas, hasil tembakau supaya orang itu paham, ini bukan hanya menghidupi orang tembakau saja. Tembakau itu kan kalau rajangan, saya mungkin spesifikasi saya kan rajangan, itu kan bahan bakunya untuk pembungkus packing aja itu kan pakai debok, pakai bambu. Itu untuk packing aja itu lebih dari 100 miliar itu Mas per tahun itu. Itu bisa petani di Temanggung, di Prambanan Tenggo itu bisa menghidupi orang yang mungkin itu di daerah Ngawen, Ngelipar, itu kan produk debok tali itu. Karena talinya itu panjang itu pakai bahan bakunya debok itu. Dari Pacitan, dari segala itu, Magetan itu Mas. Makanya kan harusnya kan supaya kita itu membuka mata bahwa
kaitannya efek dominonya itu bukan hanya untuk kesejahteraan petambak, tapi itu mata rantainya itu sangat panjang. Harapan kami ya istilahnya berimbang lah. Jadi juga ada perhatian, ada keadilan, sehingga semua itu kami petani tembakau bukan tidak mau diatur, kami sadar, kami juga pengen sehat. Tapi data empiris kan orang yang banyak sampai umur 100 tahun kalau kesehatan dulu nenek moyang kita susur rokok, susur tembakau itu nggak begitu itu. Karena juga kalau mungkin dari dokter ahli Profesor Sutiman itu kan dia juga pernah melakukan riset bahwa di tembakau juga ada kandungan-kandungan yang berguna bagi daya tahan tubuh. Harapan kami sekali lagi pemerintah itu dalam mengambil kebijakan itu juga memperhatikan semua, tidak salah satu sisi. Artinya kalau petani tembakau itu sudah membayar kewajiban kontribusi ke negara, hak kami untuk bisa berusaha dengan berkembang hidup layak itu juga hak dasar kami juga sebagai warga negara gitu, Mas. Untuk awalnya sih dulu saya sempat kerja, terus kebetulan pada industri rokok juga, terus di situ jadi sedikit tahu lebih banyak tahu soal baik proses, baik policy, baik kebijakan, baik kelemahan-kelemahan